Welcome to our channel. Iran merupakan negara Republik Islam yang memainkan peran penting di Timur Tengah. Bagaimana tidak, selain menjadi sorotan atas serangan ke Israel belum lama ini, fakta bahwa Iran tetap berdiri dan tangguh meski terus didera sanksi ekonomi adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Bagaimanapun, Iran punya peran dan sejarah panjang bagi negara-negara di Timur Tengah yang dibuktikan dalam sejumlah pengaruh yang ditancapkannya. Pengaruh IRGC. Pernahkah kalian mendengar tentang Islamic Revolutionary Guard Corps? Jika kalian mengingat tentang rudal dan drone yang menghantam Israel beberapa waktu lalu, maka penting untuk diketahui bahwa korps militer Iran inilah yang bertanggung jawab atas serangan itu. Alhasil, IRGC seketika naik daun dan dibicarakan, hingga kemudian banyak yang mencari tahu lebih dalam terkait angkatan bersenjata satu ini. Jadi, bagaimana mereka hadir dan seperti apa ideologi yang dianut? IRGC sendiri merupakan cabang angkatan bersenjata Iran yang independen dari tentara reguler Iran. Pada April 1979, tepatnya ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi selaku Shah terakhir dari monarki Iran jatuh, IRGC didirikan oleh pemimpin Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Saat itu kelompok sayap kiri, nasionalis, dan Islam berebut untuk menentukan arah Republik Revolusioner. Di sini, Khomeini melalui dekrit telah menugaskan IRGC untuk menjaga Republik Islam yang dibentuk setelah Revolusi Iran. Kendati demikian, kekuatan militer mereka kian berkembang, terutama ketika berpartisipasi pada Perang Iran-Irak yang berlangsung pada 1980 sampai 1988. Saat itu, IRGC mengalami perluasan peran dan kekuatan yang tidak hanya menjangkau dalam negeri, tetapi juga urusan luar negeri hingga menjadi kekuatan militer dominan di Iran. Kemudian ketika ditanya mengenai posisi korps militer ini dalam sistem politik Iran, sebagaimana Reuters menyebut, mulai dari pemerintahan hingga parlemen, mantan perwira IRGC menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Bahkan sebagian besar kabinet Presiden Ebrahim Raisi adalah mantan perwira IRGC. Pengaruh Iran pasca Arab Spring. Arab Spring merupakan sebuah istilah yang merujuk pada serangkaian aksi protes yang menyebar luas di negara-negara Arab, di mana perubahan rezim di sejumlah negara seperti Tunisia, Mesir, dan Libya dipercaya sebagai dampak yang hadir kemudian. Adapun Iran hadir dan mengklaim bahwa itu semua terjadi atas campur tangan rezimnya. Pemimpin tertinggi Iran bahkan berulang kali mengklaim bahwa revolusi Iran tahun 1979 adalah inspirasi bagi pemberontakan di Tunisia, Mesir, Yaman, Bahrain, dan Libya. Karena itu, peningkatan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negara-negara Arab dianggap tercapai meski secara umum Arab Spring dapat mengakibatkan pergantian rezim di sejumlah negara. Lalu sejauh apa hubungan luar negeri Iran di Timur Tengah dipengaruhi oleh Arab Spring? Critical Threads dalam rilisnya mengurai bagaimana peristiwa transformatif Arab Spring telah menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi Republik Islam Iran. Dalam kasus Lebanon misalnya, pengaruh Iran terlihat ketika mereka menegaskan dukungan terhadap Lebanon dan Hizbullah dalam pertemuan Wakil Ketua Parlemen Iran Reza Bahonar dan dengan Sekretaris Jenderal Hizbullah Seyid Hasan Nasrallah di Beirut pada Juli 2011. Beberapa hari kemudian, Iran, Irak, dan Suriah menandatangani perjanjian gas alam senilai $10 miliar, membuat ketiga negara akan membangun jaringan pipa yang mengalir dari ladang gas alam Iran ke Irak dan Suriah. Sebelumnya, pejabat intelijen Amerika melaporkan Iran berusaha membantu kelompok Syiah di Bahrain dan Yaman. Selain itu, ada Houthi di Yaman yang aktif menerima sokongan Iran di bawah payung poros perlawanan. Relasi erat dengan kelompok militan. Selain upaya kemanusiaan, Iran terus mendorong aktivitas militan di sejumlah wilayah yang disebutkan tadi. Hal ini dibuktikan dengan dukungan militer dan keuangan terus-menerus terhadap milisi proksi Syiah di Irak, pemberontak Taliban di Afghanistan, dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta Hamas di Palestina. Tidak heran jika pejabat intelijen Iran menimbang dua kemungkinan saat serangan balasan disiapkan Iran untuk Israel. Pertama,
Iran menyerang Israel secara langsung. Atau yang kedua, serangan datang melalui jaringan milisi yang telah didukung dan dibesarkan Iran selama beberapa dekade. Relasi erat antara Iran dan kelompok milisi ini bahkan terus berlanjut. Terutama jika dihubungkan dengan dukungan atas konflik yang dilatar belakangi perang Israel-Hamas, sebagaimana aksi blokade Laut Merah oleh kelompok Houthi. Faktanya, Houthi telah mengendalikan barat laut Yaman sejak perang saudara pecah pada tahun 2014, di mana senjata, pelatihan, dan intelijen Iran telah memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan militer secara signifikan. Sementara jika merujuk pada kelompok lainnya seperti Hizbullah, maka relasi yang diperlihatkan jauh lebih kuat sebab fokus dari strategi milisi Iran memang berada di Lebanon sejak awal. Untuk kalian ketahui, Hizbullah dibentuk pada tahun 1982 sebagai reaksi terhadap pendudukan Israel di selatan negara itu dan terinspirasi oleh revolusi Iran. Di sisi lain, dukungan Iran terhadap milisi Syiah di Irak mulai terbuka pada tahun 2014 ketika pemerintah Irak secara resmi mengakui mereka sebagai sarana untuk melawan ekstremis negara Islam di bawah payung pasukan mobilisasi rakyat. Daya gempur dan pengaruh mereka pun memberi Iran keunggulan untuk membentuk pemerintahan Irak. Melawan pengaruh AS di Timur Tengah. Tahukah kalian, konflik antara Iran dengan Israel dianggap sebagai puncak perseteruan negara adidaya Timur Tengah. Hal tersebut lantaran setelah puluhan tahun berseberangan, Iran untuk pertama kalinya melakukan penyerangan ke tanah Israel melalui tembakan misil dan serbuan drone. Lebih jauh, Iran sekaligus dianggap melawan pengaruh AS di Timur Tengah. Mengingat negara barat ini menancapkan pengaruhnya dengan kuat melalui relasi dengan Israel serta Arab Saudi. Selain Israel dan Iran, Arab Saudi juga dipandang sebagai negara berpengaruh di Timur Tengah. Kendati begitu, dalam kasus Arab Saudi dan Iran, keduanya tampak memiliki hubungan yang kurang harmonis selama beberapa waktu ke belakang. Baik Israel, Arab Saudi, dan AS, mereka punya satu kesamaan, yakni sama-sama tidak menyukai Iran. Karena itu, perang proksi antara Arab Saudi dan Iran kerap kali menyeret sejumlah negara-negara tetangganya yang sedang berkonflik, yang kemudian diperparah dengan keterlibatan pihak lain seperti Amerika Serikat di dalamnya. Tetap kuat meski disanksi. Mulai dari sanksi Departemen Keuangan AS sejak Juli 2011 hingga sanksi terbaru pasca serangan ke Israel, nyatanya Iran membuktikan diri tetap kuat di tengah rentetan tekanan yang datang dari Amerika. Pada dasarnya, AS berpegang pada logika bahwa semakin lemah perekonomian Iran, maka semakin besar kemungkinan Teheran akan menuruti keinginan Washington. Namun tantangan yang dihadapi AS tidak sesederhana itu. Responsible Statecraft dalam rilisnya menyebut, perekonomian Iran telah pulih sejak tahun 2020 dengan dibantu oleh meningkatnya pendapatan minyak. Bahkan dampak buruk dari pandemi COVID-19 yang sebagian besar terjadi pada lapangan kerja telah diperbaiki. Hebatnya lapangan kerja kini kembali ke tingkat sebelum pandemi. Ketahanan perekonomian dibuktikan dengan fakta bahwa dalam 9 bulan pertama tahun fiskal Iran, 21 Maret hingga 20 Desember 2023, PDB tumbuh sebesar 6,7% per tahun. Kemudian yang tak kalah penting, meski hubungan dengan Arab Saudi dan Israel tak akur, namun Iran memiliki hubungan dekat dengan banyak negara di kawasan. Misalnya, Oman yang telah bekerja sama secara militer dalam beberapa tahun terakhir. Begitupun Uni Emirat Arab yang memiliki hubungan ekonomi yang luas dengan Iran. AS telah menambah sanksi kepada Iran pasca serangan yang dilancarkan negara ini ke Israel. Pertanyaannya, dapatkah Iran bertahan atau akankah keperkasaan Iran runtuh kali ini?